Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan mencoba membuat contoh program untuk menghitung ukuran dari kotak. Nah, contoh programnya nanti akan menghitung volume kotak, ya, luas permukaannya, dan panjang rusuk dari kotak. Nah, kotak ya mungkin kita akan menjumpai dalam dua bentuk seperti ini ya. Kalau kotaknya meninggi ke atas, ini kita bisa anggap sebagai tiang atau kalau di bangunan itu sebagai kolom. Ya. Kalau kotaknya itu memanjang ke samping, itu kita bisa namakan balok. Ya. Kalau seperti kolom begini, ya kotaknya punya dimensi di sini ya, luas penampang ini adalah B dengan H, kemudian tingginya kita beri simbol T misalnya. Tapi kalau dalam bentuk memanjang balok ya, penampangnya juga B dengan H, kemudian panjangnya ini ya kita beri simbol L. Nah, bagaimana kita menghitung atau membuat programnya ya? Programnya akan dimulai ya, dengan input data kita. Inputnya apa saja? Inputnya adalah dimensi dari kolomnya misalnya ya. B dan H. Kemudian input data yang ketiga adalah tinggi dari kolomnya. Ini adalah inputnya B, H, dan T. Kemudian prosesnya ya adalah menghitung volume. Volume rumusnya adalah B dikalikan H, kemudian dikalikan dengan T tingginya. Selanjutnya rumus untuk menghitung luas permukaan. Ya. Nah, kita bisa menghitung luas sisi bawah 2 B dikali H dikalikan 2 ya, atas bawah kan sama luasnya. Kemudian luas sisi yang depan ini misalnya B kali T itu akan sama dengan luas sisi belakang, makanya 2 dikali B dikali T. Dan luas sisi yang ada di sebelah kanan, misalnya H dikalikan T dikalikan 2 dengan sisi yang ada di sebelah kiri, 2 dikali H dikali T. Kemudian panjang rusuk itu akan sama dengan B-nya ini ya, kita kalikan 4, kemudian H-nya kita kalikan 4 juga, dan T-nya kita kalikan 4. Sehingga panjang rusuk akan sama dengan 4 kali B dikali H dikali T. Nah, setelah diproses, dihitung ya, hasilnya kita munculkan, kita tampilkan volumenya berapa, luas permukaannya berapa, panjang rusuknya berapa. Kalau sudah dimunculkan berarti program kita selesai. Kita lihat ya penulisan programnya di Microsoft Excel dan Visual Basic Application berikut ini. Sobat Sipil, di Excel-nya ya, saya sudah siapkan gambar untuk kolomnya ya. Ada ukuran dari penampang kolom B dan H, kemudian tinggi dari kolom. Kemudian saya siapkan di sini di sel F9, F10, dan F11 ini untuk inputnya. Ya. Kemudian untuk outputnya di F19, F20, dan F21. Ya. Kemudian saya siapkan dua buah tombol di sini. Ya. Yang pertama adalah tombol hitung, kemudian yang kedua adalah tombol hapus. Dua tombol yang saya tempelkan di Excel di sini, ya, ini sudah saya ubah propertinya. Ya. Untuk tombol pertama, name-nya dari awalnya comment button 1, saya ubah dengan nama hitung. Kemudian caption-nya juga ya, diubah dengan caption hitung, sehingga muncul di sini kata hitung. Demikian juga pada tombol yang kedua, comment button 2. Name-nya saya ubah menjadi hapus. Ya. Demikian juga caption-nya. Ya. Ditulis hapus, sehingga muncul kata hapus di sini. Nah, Sobat Sipil bisa mengatur tinggi dari tombol ini, lebar dari tombolnya, kemudian letaknya dari kiri berapa supaya rapi.
Nah, sekarang kita coba ya membuat baris-baris programnya pada tombol hitung ya. Saya klik 2 kali tombol hitungnya sehingga muncul di sini ada private sub dan end sub untuk hitung klik ya. Jadi kalau nanti kita membuat baris-baris program di sini itu akan dikerjakan kalau tombol hitung ini diklik ya. Mulai dari perintah inputnya ya. Sobat sipil ingat ya, untuk penulisan perintah input ya, penulisan perintah input ya. Nah, cara penulisannya adalah nama variabel sama dengan nama objek dot property ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita mau input ukuran lebar ya dari kolom kita ya. Nah, ukuran dari kolom kita ini kan akan diletakkan di sel F9. Nah, kita tulis ya range F9 sebagai apa ya, data kita yang kita tempatkan di F9 itu sebagai value. Nah, ini adalah nama objek dot property. Nama objeknya adalah range F9, propertinya value. Nah, data yang ada yang data sebagai value di range 9 ini ya, kita tempatkan dalam sebuah variabel. Misalkan variabelnya kita beri nama B. Ya, nama variabel B sama dengan range F9 nama objek dot value. Nah, demikian juga nanti untuk H dan T-nya ya. Mungkin kalau kita bisa lebih cepat ya kita copy paste saja ya. B-nya yang kedua ya kita ganti H, B-nya yang ketiga kita ganti T, kemudian range-nya ya yang H ini berarti F10 ya, dan T ini adalah F11. Ini untuk inputnya. Nah, kalau sobat sipil lihat ya, baris pertama dan kedua ini ya, warna hurufnya hijau. Artinya apa ya? Ini hanya baris-baris label, tidak akan dieksekusi oleh program. Berbeda dengan 3 baris di sini, warnanya hitam. Ini yang akan dieksekusi. Jadi kalau kita mau membuat sebuah baris itu hanya sebagai label atau keterangan, ya, kita bisa memberikan tanda petik tunggal di awal baris. Ya. Jadi dua baris ini akan dilewat pada saat perintah ya, yang ada di private sub and sub hitung klik ini dieksekusi. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, ini input sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan prosesnya. Ya. Nah, prosesnya adalah menghitung volume, menghitung luas permukaan, dan menghitung panjang rusuk ya, dari kolom kita. Nah, pertama untuk menghitung volume ya, misalnya kita membuat sebuah nama variabel ya, vol atau volume juga boleh ya. Nah, rumusnya adalah B kali H kali T ya, B bintang H bintang T. Ini untuk volume. Nah, kemudian untuk luas permukaan, misalnya kita berikan nama variabel LP ya. Nah, rumusnya akan sama dengan 2 kali B kali H ya. Kemudian ditambah 2 dikali B dikali T ditambah 2 kali H kali T ya. Dan satu lagi adalah rumus untuk menghitung panjang rusuk. Misalkan kita beri nama variabel PR ya. Rumusnya akan sama dengan 4 dikali B ditambah H ditambah
T. Ya, ini rumus-rumus sederhana ya sobat sipil. Kemudian kita lanjutkan dengan outputnya. Nah, output itu kebalikan dari input. Ya, berarti untuk penulisan perintah output ya itu akan merupakan kebalikan dari perintahnya input ya. Nanti akan kita tulis menjadi seperti ini ya. Kalau hasilnya ya yang atau sesuatu yang mau kita tampilkan itu sudah kita simpan dalam nama variabel. Nah, apa yang tersimpan di nama variabel ini akan kita munculkan di objek ya, sebagai propertinya. Nah, ini adalah perintah untuk output ya, kebalikan dari perintah untuk input ya. Nama objek dot value sama dengan nama variabel. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin menampilkan hasil perhitungan volume kita di sel F19 ya. Nah, kita tulis ya range F19 dot value sama dengan volume. Jadi informasi yang kita dapat atau hasil perhitungan volume yang sudah kita lakukan ya, itu akan disimpan sebagai value di range F19. Demikian juga nanti untuk hasil perhitungan lainnya ya. Ini saya langsung copy paste saja supaya cepat ya. Luas permukaan LP ya, ini akan dimunculkan di F20 dan di F21 ya, akan kita tampilkan hasil perhitungan panjang rusuk. Nah, ini inputnya ya. Kemudian ini adalah baris-baris perintah atau proses ya. Kemudian ini adalah baris-baris perintah untuk output ya, menampilkan hasil dari olah data kita. Nah, kalau sudah kita buat input, proses, dan outputnya ya, kita bisa mulai mencoba menjalankan program kita. Misalnya B-nya 40 cm, ya. H-nya 60 cm, T-nya tinggi kolomnya misalnya 400 cm ya, 4 meter. Nah, sekarang kita tinggal klik tombol hitung. Nah, akan muncul ini adalah volumenya 960.000 cm². Luas permukaannya 84.800 cm². Dan panjang rusuknya 2000 cm. Ya. Nah, satuannya ini ya, bisa kita ubah sebetulnya ya. Kalau kita melihat volume 960.000 cm², mungkin kita sedikit sulit membayangkannya ya. Biasanya ya volume, luas permukaan, panjang rusuk itu menggunakan satuan meter kubik, meter persegi, dan meter. Ya, sedangkan inputnya bisa dalam sentimeter tetap ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengubah ya satuannya ini untuk volume menjadi meter ya. Kemudian untuk luas menjadi meter, untuk volume tadi meter kubik ya. Untuk luas meter persegi dan untuk panjang adalah meter ya. Nah, kita bisa ubah sedikit nanti di sini ya. Nah, sobat sipil bisa ubahnya di perhitungan di proses bisa ya. Jadi ini kita dalam kurung dibagi konversinya ya 1 juta ya supaya menjadi meter kubik. Atau bisa juga di sini sobat sipil ya. Tinggal dibagi 1 juta untuk volume. Kemudian untuk luas permukaan dibagi 10.000 ya. Sedangkan untuk panjang rusuk ini dibagi 100 ya. Nah, ini sedikit konversinya ya. Ini 100, 2 digit, ini 10.000, 4 digit nolnya.
dan ini 1.000.006 digit nolnya untuk konversi dari sentimeter ke meter ya, dalam kubik, meter persegi, dan meter panjang. Jadi sekarang kalau kita klik tombol hitung, nah Sobat Sipil bisa mendapatkan hasil seperti ini. Volumenya adalah 0,96 meter kubik. Luas permukaannya 8,48 meter persegi. Panjang rusuknya sama dengan 20 meter. Sekarang kita teruskan misalnya dengan tombol kedua. Kalau kita ingin misalnya pada saat kita menekan tombol hapus di sini ya, apa yang sudah kita inputkan, apa yang sudah kita munculkan itu terhapus. Nah, kita coba buat perintah di tombol hapus ya. Kita on-kan lagi design mode-nya, kita pilih tombol hapus, klik 2 kali. Nah, untuk menghapus bagian-bagian yang ada di sel F9, 10 dan 11 ya, kita bisa tulis begini perintahnya, range F9.2 F11. Jadi dari F9 sampai F11 pangkat 2 ya, kurung tutup sama dengan, nah kita hapus misalnya dengan begini ya. Kita berikan tanda petik gitu. Ini salah satu cara ya, ada cara lain lagi sebetulnya. Demikian juga nanti untuk output kita ya, saya copy, saya paste di sini. Kalau untuk output berarti ini ada di F19 sampai 21 ya. F19 sampai 21. Nah, sekarang kalau kita klik tombol hapusnya ya, ini akan menghapus apa yang sudah kita input di F9 sampai 11 dan F19 sampai 21. Nah, hanya saja kalau baris perintahnya hanya 2 baris ini, yang terjadi hanya menghapus input dan output kita. Kalau misalnya Sobat Sipil menghendaki pada saat kita klik tombol hapus, ya setelah menghapus input dan output, kita ingin sel dari F9 ini aktif. Nah, kita bisa tambahkan satu baris perintah lagi ya, range F9.select. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya sekarang kita punya seperti tadi ya, 40, 60, misalkan di sini 350, saya klik tombol hitung. Ya. Nah, saat sekarang saya menghapus ya, selain menghapus input dan output yang ada ya, nanti setelah kita klik tombol hapus, nah Sobat Sipil bisa lihat bahwa sel F9 ini sudah terpilih, sudah fokus. Jadi kita bisa langsung menginputkan ya data baru kita, misalnya 30 gitu kan ya, 50, 250 seperti itu. Nah, klik hitung. Jadi bisa langsung, kalau tanpa ini F9-nya tidak langsung select, tidak langsung fokus pada saat kita klik tombol hapus. Saya coba hapus lagi, Sobat Sipil, ya, klik hapus. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam keadaan kosong seperti ini ya? Kita tiba-tiba pilih klik hitung, tombol hitung. Nah, Sobat Sipil akan mendapatkan hasil ya, di output ini adalah 0, 0, 0 semua. Nah, sekarang kalau kita ingin menambahkan pesan ya, seandainya kita belum menginput salah satu ya, 2 atau mungkin ketiga data yang ada di sini ya, kita ingin muncul kotak pesan ya, yang memberitahu kita B-nya belum diinput ya, atau H-nya belum diinput, atau T-nya belum diinput ya. Nah, bagaimana kita bisa memunculkan ya kotak-kotak pesan seperti itu ya? Kita coba Sobat Sipil ya, kita klik dulu hapusnya ya. Nah, kita coba mulai membuat programnya. Programnya saya coba tulis sebelum input ya. Jadi sebelum ada apa-apa ya, sebelum ada input yang kita masukkan ke sini ya, kita akan memeriksa dulu apakah datanya sudah diisikan ke dalam F9, F10
atau F11. Kalau sudah, berarti tinggal dimasukkan ke dalam variabel-variabel kita. Tapi kalau belum, ya, nah, kita memunculkan pesannya. Jadi kalau if misalnya, if range F9 dot value, jadi kalau misalnya di F9 itu belum ada data yang diinputkan, ya, nah, kita munculkan pesan misalnya, ya. Pesan itu nama variabel, ya. Nama variabel ini nanti akan diisi oleh data yang kita dapat dari message box. Nah, untuk memunculkan kotak pesan, perintahnya adalah message box msg box kurung buka, kemudian pesannya apa? Misalnya nilai B belum diisi. Nah, kemudian apa yang ingin kita tampilkan pada saat pesan ini muncul? Misalkan kita ingin menampilkan sebuah tombol OK saja, ya, VB OK only, ya. Nah, ini, ya. VB OK only. Kemudian heading dari kotak pesannya misalkan kita beri judul pesan seperti ini. Kemudian mestinya nanti ada and if, ya. Pasangannya if itu adalah and if. Kalau kita punya satu if, kita harus punya satu and if. Nah, hanya saja kalau kita punya perintah seperti ini, ya, kalau kita coba jalankan, ya, pada saat B ini masih kosong, kita klik OK. Nah, ini muncul, ya, pesannya. Nilai B belum diisi, ini, ya. Nilai B belum diisi. VB OK only, hanya saat ada satu tombol OK di sini. Pesan, ya. Nah, kalau kita klik tombol OK-nya, hasilnya langsung memunculkan 000 di volume, luas permukaan, dan panjang usuk. Tidak ada bedanya dengan yang tadi. Nah, harusnya kan pada saat muncul kotak pesan di sini, ya, kemudian kita klik tombol OK, ya, kita keluar dari subprogram ini. Nah, untuk keluar dari subprogram ini, kita harus menambahkan sebuah perintah, ya. Ini saya klik dulu hapusnya, ya. Nah, perintah apa yang harus ditambahkan? Nah, perintah yang ditambahkan adalah exit sub, ya. Jadi begitu kita klik OK, ya, nah, perintah selanjutnya adalah keluar dari subprogram ini, exit sub. Nah, kita coba, ya, sobat sipil, saya klik tombol hitung, nah, muncul nilai B belum diisi. Kalau saya klik OK, nah, sobat sipil bisa lihat tidak ada nilai 0 yang ditampilkan di sini, ya. Saat saya klik tombol hitung lagi, muncul lagi nilai B-nya belum diisi. Nah, saya klik OK lagi. Nah, baru kemudian kita pilih F9, isi datanya, B-nya berapa. Nah, supaya otomatis, ya, sebelum kita exit sub, ya, sobat sipil bisa tuliskan perintah yang sama dengan yang ada di sini. Nah, ya, kita copy paste, kita taruh di sini. Sehingga kalau nanti setelah kita tekan tombol OK, nah, F9-nya sudah fokus terselect. Ya, sobat sipil tinggal inputkan datanya berapa. Tinggal kita hitung gitu, ya. Nah, cuma kan di sini H-nya belum diisi, T-nya belum diisi. Nah, sobat sipil bisa melakukan hal yang sama untuk menampilkan kotak pesan kalau H-nya belum diisi dan T-nya belum diisi. Nah, kita tinggal copy paste saja, sobat sipil, ya. Ini tinggal kita blok, copy, kemudian kita paste di sini, dan satu lagi paste lagi, ya. Nah, ini kita ubah untuk yang kedua, ini F10, ya. Berarti nilai H yang belum diisi, kemudian range F10 select, ya. Dan untuk yang T ini F11, ya. Nilai T belum diisi,
Ya, selectnya F11. Jadi sekarang kalau misalnya kita coba jalankan ya Sobat Sipil, kalau ini datanya masih kosong, kita klik tombol hitung, ya, nah, nilai B belum diisi, kita klik OK. Menunggu B-nya diisi. Kita klik hitung, nilai H belum diisi, ya, kita klik OK, inputkan nilai H-nya. Saya klik lagi tombol hitung, nilai T belum diisi. Saya klik tombol OK, misalkan 400 di sini. Nah, kalau sekarang kita klik hitung, muncul hasil perhitungannya. Volumenya 0,6 meter kubik, luas permukaannya 6,7 meter persegi, dan panjang rusuknya 19,2 meter panjang. Ya, jadi kalau masih ada yang kosong, datanya akan muncul kotak pesan. Tetapi kalau datanya sudah lengkap terisi, misalnya di sini 35, di sini 45, di sini 375, ya, kita klik tombol hitung, perintah ini akan dilewat. Ya, karena perintah ini hanya akan dikerjakan kalau F9, F10, atau F11-nya dalam kondisi kosong. Kalau sudah ada datanya, saat kita klik tombol hitung, ya, ini akan dilewat, kemudian langsung memproses, memasukkan setiap data yang ada di sini ke dalam nama variabelnya, kemudian melakukan proses perhitungan, dan hasil perhitungannya dimunculkan di F19, F20, dan F21. Nah, demikian Sobat Sipil video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.